Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi konsep Islam mengenai makanan halal, thayyib dan haram, ini akan sedikit membahas bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam terhadap makanan, ya. Yang mana yang dikategorikan makanan yang halal, kemudian yang mana yang dikategorikan thayyib dan haram. Kita lihat dulu seperti apa Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Di sini ibu akan langsung baca artinya aja ya. Jadi dalam surat ini dikatakan bahwa hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi yang baik dari apa yang ada di bumi. Kemudian dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dalam surat ini jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal serta thayyib atau baik ya, yang ada di bumi, dan diperintahkan untuk menjauhi atau tidak mengikuti langkah-langkah setan, karena setan sesungguhnya adalah musuh yang sangat-sangat nyata buat kita semua sebagai manusia. Perintah untuk makan makanan yang halal, jadi pada dasarnya hukum semua makanan yang ada di bumi atau apa yang bisa menjadi makanan di bumi ini adalah hukum asalnya adalah halal, sampai ada dalil atau perintah yang mengharamkannya ya. Jadi hukum asal dari semua makanan yang ada di bumi ini adalah halal, sampai datang perintah atau adanya dalil yang mengharamkan suatu makanan tertentu. Oke, makanan yang halal dan thayyib, yaitu makanan tersebut itu halal artinya sumbernya, kemudian sumbernya dari mana datangnya makanan itu, sumbernya baik ya. Kemudian thayyib artinya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi dalam hal untuk kesehatan, agar dia mampu untuk beribadah ya, karena makanan halal tapi belum tentu thayyib bagi semua orang. Jadi ukuran thayyib bagi setiap orang itu berbeda-beda. Penjelasan tentang makanan dan thayyib, makanan yang halal dan thayyib ini tidak hanya di dalam surat Al-Baqarah yang disebutkan tadi, tetapi banyak surat yang lain yang sudah tercantum di dalamnya bagaimana perintah untuk memakan makanan yang halal, jenis-jenis makanan yang halal, kemudian makanan-makanan yang diharamkan dalam agama Islam. Seperti diantaranya ada di dalam surat Quran surat Al-Maidah di ayat 4, 5, 88 dan 96, Al-Hajj ayat 30, Al-A'raf ayat 157, kemudian Al-Baqarah 172, kemudian Quran surat Al-An'am 142. Nah, seperti apa isi penjelasan atau perintah Allah dalam hal firman Allah dalam surat-surat ini? Silakan kalian baca satu persatu, kemudian dilihat artinya, bagaimana perkataan Allah dalam surat-surat tersebut. Dari segi bahasa, halal mengandung makna boleh, berarti lepas atau tidak terikat atau terlepas dari ikatan bahaya baik yang dimakan dan diminum. Jadi sedangkan thayyib berarti bebas dari segala kekurangan. Makanan thayyib adalah makanan yang baik ya. Makanan yang baik mengandung makna yang sangat luas, itu mencakup pengertian bagaimana kemanfaatan dari makanan tersebut dan apakah aman untuk dikonsumsi. Jadi tidak boleh seseorang memakan makanan yang berbahaya buat dirinya ya, karena di antara kita atau ada saja orang-orang yang memakan makanan yang tidak baik bagi tubuhnya ya. Mungkin Anda pernah melihat orang yang makan beling, orang yang makan kertas, dan hal-hal lain yang
sangat berbahaya buat tubuhnya ya. Jadi dengan perintah ini artinya kita diminta untuk menjaga tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah untuk menjaga baik-baik ciptaannya. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita ya, tapi milik Allah, ada yang wajib untuk kita jaga. Tidak boleh kita makan sembarangan ya. Jadi harus makan makanan yang halal dengan sumber yang halal, kemudian aman untuk dikonsumsi. Jadi tidak boleh memakan makanan yang bisa mendatangkan mudarat atau bahaya bagi tubuh. Makanan thayyib memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu dia harus bermanfaat buat tubuh ya. Jadi misalnya nih ya, makan nasi ya, makan nasi itu bermanfaat bagi tubuh sebagai sumber karbohidrat, di mana nanti akan menghasilkan energi agar kita bisa bergerak, beribadah dengan baik. Namun dia tidak boleh kita makan berlebihan karena nantinya tidak lagi bermanfaat, tapi justru akan mendatangkan penyakit. Kemudian harus bersih. Jadi setiap makan itu misalnya ya, sayur-sayur dan buah-buahan harus bersih, tidak langsung dimakan misalnya dalam keadaan kotor dan sebagainya. Kemudian tidak membahayakan bagi tubuh ya. Jadi tidak mendatangkan sesuatu yang mudarat atau bisa mendatangkan penyakit bagi tubuh ya. Misalnya ya, yang senang makanan pedas ya, pedas dengan level tertentu misalnya yang sangat-sangat pedas, yang justru akan membahayakan organ pencernaan kita. Meskipun tidak pada saat itu saya tidak apa-apa, tapi akan jika semakin lama itu akan terasa ya, dan dampaknya itu akan terasa nanti gitu. Kemudian makan yang sedap dan lezat, yang enak ya. Jadi tidak terlalu keasinan, yang enak di lidah ya, sesuatu yang bisa kita merasa bersemangat untuk makan ya. Jadi tidak terlalu pahit, tidak terlalu keasinan dan sebagainya ya. Kategori enak untuk setiap orang itu kan beda-beda gitu ya. Kemudian diproses dengan cara yang halal dan terjamin. Nah, ini perintah yang dari Allah langsung, di mana makanan yang kita makan itu harus dikelola dengan cara yang baik. Misalnya pemotongan hewan itu ada caranya dengan cara yang baik ya. Ketika cara pemotongan hewan itu tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan perintah Allah, maka itu tidak halal untuk kita makan. Misalnya tidak dibacakan dengan pemotongan hewan tidak dibacakan dengan bismillah, kemudian makanan tersebut misalnya beberapa makanan misalnya orang-orang diperuntukkan untuk misalnya untuk jin atau syaitan atau sembahan, itu adalah meskipun makanan itu halal, maka itu menjadi haram ketika cara atau proses untuk itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Dan ini bisa Anda lihat di dalam surat Quran surat Al-Hajj ayat 34 dan Quran surat Al-An'am ayat 121. Oke, sekarang makanan haram adalah makanan yang tidak boleh kita konsumsi karena sudah ada perintah langsung dari Allah ya. Jadi makanan ini tadinya tidak diharamkan atau dilarang untuk dimakan, tetapi kemudian akhirnya turun perintah Allah untuk mengharamkannya gitu ya. Di antara makanan haramnya adalah daging babi, kemudian ada bangkai ya, kecuali bangkai ikan dan belalang ya. Bangkai apapun kecuali bangkai ikan dan belalang. Kemudian ada darah ini haram untuk kita makan ya, kecuali hati dan limfa ya, seperti hati ayam atau dari hati hewan-hewan ternak lainnya. Nah, darah dalam artian di sini kalau misalnya di daerah ibu ya, daerah asal ibu dulu ada kebiasaan dari masyarakat dulu banget ya. Jadi ketika ada pemotongan hewan kurban misalnya, itu darah dari hewan kurban itu ditampung misalnya di sebuah seperti ember dan wadah-wadah lain, kemudian dibiarkan beberapa saat sampai darah tersebut mengeras ya.
mengeras. Nah itu mereka konsumsi ya. Nah yang hal-hal seperti ini tuh nggak boleh dikonsumsi ya. Jadi atau bahkan darah dalam keadaan tidak seperti itu ya. Nah ini haram untuk dikonsumsi. Kemudian hewan yang dipukul ya, hewan yang mati karena dipukul. Kemudian hewan yang jatuh dari ketinggian, misalnya dia jatuh dari lantai berapa, misalnya ya ayam atau sapi yang jatuh dari lantai berapa kemudian mati kemudian dikonsumsi. Kemudian hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah ya, misalnya hewan-hewan itu tadinya disembelih untuk diperuntukkan untuk jin, setan atau sesembahan lain. Nah, ini haram untuk kita makan meskipun makanan itu hukum asalnya adalah halal ya. Kemudian khamar atau minuman keras. Nah, ini juga tidak boleh kita konsumsi ya, karena sudah ada perintah dari Allah untuk mengharamkannya. Meskipun dulu di zaman Rasulullah, para sahabat sempat meminum minuman keras ya, bahkan beberapa sahabat senang meminum karena memang dulu belum ada perintah untuk diharamkan. Kemudian turunlah ayat untuk melarang minuman ini karena mudarat yang didapatkan dari khamar tersebut. Nah, perintah-perintah tersebut atau jenis-jenis makanan haram ini dikategorikan haram ini bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 173, kemudian di Al-Maidah ayat 3 dan 87, kemudian surat Al-An'am 138 ya. Jadi silakan Anda buka lagi Al-Qur'annya, dilihat lagi artinya ya. Nah, makanan haram ini Allah mengharamkan sesuatu itu pasti ada alasannya ya. Karena makanan atau minuman ini tidak baik buat tubuh kita ya, dimana daging babi mengandung berbagai macam parasit yang bisa berbahaya bagi tubuh kita. Kemudian ada bangkai yang juga mengandung bakteri atau jamur yang sudah hidup dalam tubuh bangkai tersebut yang kurang baik buat tubuh kita dan sebagainya ya. Nah, kita coba bahas beberapa contoh di antara makanan yang diharamkan ya. Jadi kenapa makanan-makanan tersebut diharamkan? Nah, pertama adalah daging babi ya. Kita tahu bahwa daging babi itu adalah merupakan makhluk yang kotor. Babi ini dia hidupnya, kalau misalnya meskipun ada babi ini dipelihara, tapi coba kalau Anda memperhatikan tempat hidupnya ini sangat kotor dan dia memakan makanan bahkan bisa memakan dari kotoran mereka sendiri gitu ya. Makanan apapun yang diberikan kepada mereka itu lahap. Jadi tidak pilih-pilih makanan itu, mau makanan itu bagus atau enggak, itu dimakan semua oleh babi ya. Tidak seperti hewan-hewan ternak lainnya, misalnya ada yang hanya makan tumbuh-tumbuhan saja gitu ya. Nah, kalau babi itu enggak semua. Jadi babi itu rakus ya. Dia makan kotoran manusia, kotoran sendiri, bangkai, bahkan sampah ya. Jadi seperti itu ya, rakus, kotor ya. Kemudian babi itu kalau dilihat dia adalah binatang malas ya. Malas bergerak. Kemudian sangat suka tidur. Jadi karena itu makanan yang dikonsumsinya itu tidak banyak digunakan sebagai energi, tetapi banyak ditimbun sebagai lemak. Jadi makanan yang dimakan oleh babi itu banyak ditimbun sebagai lemak, dan lemak seperti ini berbahaya bagi tubuh ya. Jadi babi itu karena makanannya yang sembarangan ya, jadi banyak parasit yang bisa hidup di dalam tubuhnya. Kemudian banyak lemak-lemak yang ada di dalam tubuhnya. Nah, parasit apa saja yang hidup di dalam tubuh babi? Seperti Taenia solium atau cacing pita ya, dalam bentuk cacing, telur maupun larva ya. Nah, ini jika kita konsumsi, ini bisa ketika cacing pita ini ada, baik dia dalam bentuk cacing, telur atau larva,
ini dapat menyerang otak ya, dapat menyerang otak, hati, saraf dan tulang belakang serta paru-paru. Nah, cacing pita ini dapat menghisap darah dan mengeluarkan racun yang dapat menyebabkan kekurangan darah, keracunan bahkan sampai kematian. Kemudian ada parasit lain seperti Trichinella spiralis. Cacing ini bisa hidup dalam otot dan sekat di antara yang paru-paru ya. Akibatnya seseorang bisa mengalami sakit otot, gerakan menjadi lambat, kemudian susah bernapas, dan paling parahnya adalah bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada Schistosoma japonicum yang menyebabkan seseorang bisa kulitnya melepuh, kelumpuhan, dan kematian. Kemudian ada lagi Fasiolepsis buski. Nah, ini terdapat pada usus babi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami diare berat dan kematian. Kemudian ada lagi Ascaris lumbricoides yang bisa menyebabkan radang paru-paru, tenggorokan, dan gangguan lambung. Kemudian Anklestoma asp bisa menyebabkan diare, tinja berdarah, lemah jantung, dan kematian. Kemudian ada Sinensis sp bisa menyebabkan kelainan hati dan kematian. Kemudian Paragonimus sp ini bisa menyebabkan radang paru-paru, pendarahan kronis, darah berwarna coklat, dan kematian. Jadi parasit-parasit berbahaya ini terdapat di dalam tubuh babi. Lalu kadang ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang non muslim yang mengkonsumsinya ya, mereka baik-baik saja. Walau alam ya, kita nggak tahu seperti apa sebenarnya mereka ya, jadi kesehatan mereka, karena kita tidak pernah melihat mereka utuh berhari-hari selama 24 jam ya. Yang kita lihat mereka fisik baik ya. Namun tidak semua non muslim juga mengkonsumsi babi ya. Jadi ada memang yang sangat senang mengkonsumsi ini, ada juga yang tidak ya. Nah, yang kita lihat mungkin dari luar baik-baik saja, tapi ya kan kita nggak tahu mereka kedepannya seperti apa. Sebenarnya ada gambar-gambar cacing ini ya, cacing atau parasit yang ada dalam tubuh babi ini, tapi ibu tidak lampirkan karena ibu sendiri geli ya melihatnya, jadi tidak ibu tampilkan. Jadi kalau Anda mau mencarinya boleh silakan, dan ibu rasa kalian sudah mempelajari beberapa jenis cacing ini ya, mungkin di fisiologi hewan gitu ya. Jadi kalau mau silakan di searching aja gambar cacing pita dan beberapa jenis cacing yang lain. Nah, selain parasit cacing yang ada dalam tubuh babi, ada juga mikroorganisme lain, yaitu seperti bakteri, yaitu beberapa diantaranya menyebabkan penyakit TBC, kemudian cacar air atau smallpox, kemudian skabies atau gatal-gatal. Ini terjadi jika kita bersentuhan dengan kulit babi ya. Jadi ada jamur yang menyebabkan seseorang bisa mengalami gatal-gatal. Kemudian ada Ruciformis sp. Ini bisa menyebabkan pembusukan atau borok-borok pada kulit ya. Jadi semacam bisul, tapi bisul ini melebar ya. Kemudian ada Blantinim coli atau bakteri coli, sejenis bakteri dari coli ya, yang menyebabkan disentri. Kemudian ada Brucellosis sp yang bisa menyebabkan demam yang disebut dengan multiviver pada manusia. Kemudian ada Toxoplasma gondii, yaitu bisa menyebabkan gangguan pada getah bening, limfa, dan hati. Kemudian ada memang virus flu babi ya, jadi virus yang memang berasal dari sumbernya adalah babi yang bisa menyebabkan seorang flu. Nah, ini ada beberapa gambar yang ibu masukkan ya. Jadi ini contoh cacar air atau smallpox ya. Ini cacar air, hampir semua orang pernah mengalami ya, dan ini disebabkan oleh virus yang seseorang bisa mengalami
bisul-bisul kecil ya, hampir bisa di wajah saja atau bahkan bisa di seluruh tubuh. Nah, ini virus penyebab cacar ayan ini banyak ditemukan di pada tubuh babi. Kemudian ini adalah gambar Rusiformis sp yang bisa menyebabkan atau pembusukan borok pada kulit. Ini salah satu jenis dari jenis Rusiformis ya. Jadi penyebab borok ya yang ini. Kemudian contoh lain yang Ibu lampirkan adalah Toxoplasma gondii. Kemudian contoh lain adalah yang Ibu ambil ya, Toxoplasma gondii. Ini seperti ini, bentar. Kemudian ada Toxoplasma gondii ini yang bisa menyebabkan gangguan pada getah bening, limfa dan hati. Jadi dia dari famili Sarcocystidae. Gini ya, jadi gambarnya seperti cacing, larva cacing gitu ya. Jadi kecil seperti ini. Ini juga ditemukan pada babi. Kemudian virus flu babi. Virus flu babi ini pernah menjadi pandemi di daerah Afrika, kemudian sempat ditemukan juga di Cina. Nah, ini kalau Anda ingat ya, beberapa tahun lalu juga sempat merebak di Indonesia ya, yang kita kenal dengan virus G4 flu babi, yaitu jenis H1N1. Nah, ini menyerang sistem pernafasan ya. Nah, ini sempat menjadi pandemi beberapa saat ya di beberapa negara. Namun asalnya itu dari Afrika, kemudian berkembang juga di Cina. Selanjutnya adalah bangkai dan darah. Kenapa ini diharamkan? Ini bisa Anda lihat penjelasan dari atau perkataan Allah dalam surat Al-An'am ayat 145 ya. Nah, bangkai diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang, serta bangkai yang kematiannya sesuai dengan perintah Allah, yaitu dengan membaca basmalah. Ya, ketika penyembelihannya dibacakan basmalah. Kemudian darah itu dalam kondisi apapun itu diharamkan ya, kecuali hati dan limfa seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kemudian bangkai yang diharamkan yaitu bangkai dari hewan yang kematiannya disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah tercekik ya, kemudian dipukul dengan keras atau dilempar hingga mati, kemudian jatuh dari ketinggian, kemudian ditanduk ya. Jadi jika misalnya ada perkelahian antar hewan di hutan ya, kemudian salah satunya itu meninggal karena atau mati karena ditanduk ya, kemudian disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala atau kepada selain Allah ya, kemudian diterkam oleh binatang buas yang lainnya. Nah, ini seperti contoh sesajen ya, sesajen atau makanan yang ini ada ayam ya. Di sini tuh ada ayam. Ini hewan ini berarti dia disembelih bukan untuk dikonsumsi secara biasa atau disembelih dengan mengucapkan nama Allah gitu, tapi untuk dipersembahkan kepada yang lain atau selain kepada Allah ya. Ini ada ayam. Nah, mungkin kalau Anda perhatikan ya, makanan-makanan yang ada di sini itu ada buah-buahan, ada makanan-makanan seperti nasi ya, makanan berat, ada ayam, sayuran. Ini semua makanan ini halal, tapi akan menjadi haram untuk dikonsumsi karena ini diperuntukkan untuk terutama untuk ayam ini ya, dia disembelih atas selain kepada Allah ya. Jadi ini haram untuk dimakan. Nah, darah ini diharamkan karena ditengarai merupakan media yang sangat baik untuk perkembangan mikroorganisme ya, seperti bakteri, kemudian jamur dan sebagainya. Kemudian
hewan-hewan ya, yang harus Anda perhatikan juga adalah hewan-hewan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam ya, dengan menyebut nama Allah, itu harus segera dibersihkan dari darah yang mengalir ya. Jadi jangan sampai ada yang menggumpal yang kemudian bisa menjadi sesuatu yang kita konsumsi ya, seperti ayam, sapi dan sebagainya. Itu darah yang mengalir ketika dipotong itu tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi harus segera dibersihkan darah-darah itu. Jadi ingat, darah yang boleh dikonsumsi hanya hati dan limfa saja. Jadi harap diperhatikan. Jadi kalau mau masak ayam itu darah-darahnya itu harus dibersihkan dengan baik gitu. Kemudian khomer ini ada dalam surat Al-Baqarah penjelasannya, kemudian Al-Maidah. Kalau dari arti secara bahasa itu khomer artinya dia menutupi. Nah, kenapa yang diharamkan? Karena dianggap beberapa membawa mudarat bagi tubuh, yaitu negatif seperti karena kandungan dari alkoholnya ya, mengganggu sistem saraf, kemudian ada jantung dan pembuluh darah menjadi terganggu, sel-sel darah menjadi rusak, kemudian hati menjadi rusak. Kemudian binatang yang hidup di dua alam seperti katak, buaya dan ular, tetapi beberapa ulamanya menghukumnya makruh ya. Jadi hukumnya makruh. Kemudian ada sebuah hadis ya dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy radhiyallahu anhu berkata, seorang tabib pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai boleh tidaknya jika katak dijadikan untuk obat. Maka Rasulullah pun melarang untuk membunuhnya. Nah, larangan tapi yang harus Anda perhatikan catatan ini ya, larangan Rasulullah untuk membunuh katak pada hadis di atas disepakati ulama sebagai dasar haramnya mengkonsumsi daging katak. Jadi kenapa diharamkan tidak boleh dibunuh? Karena pada seorang tabib dulu itu ingin dijadikan sebagai obat, sehingga daging katak ini tidak boleh. Dari hadis ini justru mengandung pengertian bahwa daging katak ini tidak boleh dibunuh untuk dikonsumsi. Kemudian daging buas yang bertaring dan berkuku tajam seperti harimau, singa dan burung elang ya, seperti hadis dari Abu Hurairah di mana Nabi bersabda, setiap yang bertaring dari binatang buas itu haram untuk dimakan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian binatang yang menjijikkan seperti tikus ya, seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda ada 5 hewan yang disifati fasik, yaitu boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram, yaitu seperti ular, gagak abeko, yaitu gagak hitam yang ada belang putihnya, kemudian ada tikus, anjing galak dan burung elang. Kemudian yang haram juga adalah bahan yang tidak jelas sumbernya, seperti makanan-makanan ya. Nah, ini banyak sekali di zaman sekarang ya, bahkan beberapa bisa ditemui di supermarket besar, yaitu seperti ya gelatin. Nah, gelatin ini di beberapa jenis makanan itu digunakan untuk sebagai misalnya untuk seperti di jelly ya, di jelly untuk membuat cara menjadi gel. Nah, gelatin ini kalau itu sumbernya dari nabati itu nggak apa-apa ya, tetapi beberapa gelatin itu umumnya terbuat dari tulang hewan. Yang kita khawatirkan adalah hewan itu adalah dari tulang babi ya. Jadi harus super selektif dalam melihat makanan. Jadi pastikan makanan atau makanan di kemasan yang kita beli itu ada tulisan halalnya ya. Jadi mungkin yang kalau lagi banyak ya ramen yang diimpor dari luar itu hati-hati, karena misalnya di supermarket seperti Lotte atau Hypermart itu ada ramen yang hasil impor dari luar yang belum halal ya. Jadi khusus memang untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang non muslim ya, karena mengandung hal-hal yang diharamkan seperti dari babi.
Kemudian ada shortening atau sejenis mentega yang terbuat dari tumbuhan tetapi juga berasal dari ada lemak babi di dalamnya. Jadi semua hal yang berasal dari babi, baik lemaknya, tulangnya, kemudian bahkan sampai DNA itu tidak boleh untuk dikonsumsi. Kemudian enzim yang berasal dari pencernaan babi, kemudian ada kolagen juga yang berasal dari tubuh babi atau organ babi, kemudian rennet atau semacam bahan untuk membuat keju itu yang bisa berasal dari lambung babi, kemudian pepsin yaitu sejenis enzim dari getah lambung untuk menguraikan protein dalam suasana asam. Nah, ini beberapa bahan yang tidak jelas sumbernya itu tidak boleh kita konsumsi ya. Jadi pastikan dulu bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat makanan apapun itu jelas asalnya dari mana. Nah, kalau dilihat dari gambar ini ya, hampir semua dari babi itu digunakan dalam industri, baik itu kecantikan, kosmetik ya, kemudian makanan, minuman itu diproses atau banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya. Dalam pembuatan misalnya keju, kolagen, kemudian daging yang dijadikan sebagai frozen food itu juga ada asalnya dari babi atau dicampur dengan daging babi. Nah, kalau misalnya ya babi itu kalau di pasaran ya, di pasaran atau di industri makanan ini banyak banget, terutama dari luar negeri ya, bahkan di dalam negeri juga ada. Ini menggunakan istilah-istilah lain ya, jadi harus hati-hati. Ini tidak ada kata babi ya, belum tentu, karena beberapa di bungkus makanan itu, kemasannya itu menggunakan istilah lain seperti pig ya, ada pig, ada pork ya, ada swine ya, ada hog, ada bird, ada lard, ada bacon ya, kemudian ham, sow milk ya, kemudian ada bak. Nah, kayak pig ini dari babi muda ya, kemudian pork itu adalah daging. Nah, ini istilah-istilah yang biasa digunakan pada makanan yang sumbernya dari babi, jadi hati-hati aja ya. Kemudian ini juga banyak kayak makanan cepat saji ya. Jadi ini juga biasa kalau dilihat makanan cepat saji yang tinggal dihangatkan, ini biasanya ada salah satu istilah yang ada di sini ya. Jadi silakan diperhatikan makanan atau minuman atau bahan-bahan lain seperti kosmetik yang menggunakan istilah-istilah ini. Nah, istilah-istilah selain babi ini pada bahan makan itu banyak sekali ya. Harus kritis dalam melihat kemasannya gitu. Kalau ada istilah-istilah yang aneh ya sebaiknya diteliti ya. Jadi perhatikan dulu ada kode halal pada kemasan tersebut. Kemudian kalau sudah lihat ingredientsnya atau bahan pembuatannya ya, jadi kalau ada bahasa-bahasa yang lain ya silahkan diperhatikan. Misalnya ada chasiu atau ada cunyuk ya. Ini beberapa dari bahasa-bahasa Cina atau Mandarin atau dari bahasa Korea, ada juga dari bahasa-bahasa Jepang, bahkan dari bahasa Arab sendiri ya ada. Kemudian ada Melayu. Kalau dari bahasa Arab seperti sebutan babi itu khinzir, yaitu kalau Anda mungkin itu bahasa Arab, padahal artinya adalah babi ya. Kemudian ada dari Jepang seperti yakibuta atau nibuta atau butaniku ya. Nah, ini kan makanan-makanan yang sekarang banyak populer di Indonesia ya. Kemudian ada tonkotsu, ada bulgogi ya, duaji ya. Kemudian ada roe. Nah, bahasa-bahasa lain dari babi berdasarkan dari negara yang berbeda. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang tulang ya. Tulang itu hukum makan tulang. Nah, mungkin di antara kita ada yang senang makan tulang ya. Mungkin maksud di sini adalah tulang lunak ya yang biasa dikonsumsi. Ada sebuah hadis riwayat Muslim bahwa para jin itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada beliau makanan yang halal. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada mereka, yang artinya makanan halal untuk kalian adalah semua tulang hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah
ketika tulang itu kalian ambil akan penuh dengan daging, sementara kotoran binatang akan menjadi makanan bagi hewan-hewan kalian. Jadi tulang itu adalah makanan jin ya, dalam artian tulang keras ya, tulang-tulang keras atau sisa makanan dari manusia. Kemudian ada hadis lain ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya janganlah kalian beristinja ya atau bersuci setelah buang air dengan menggunakan kotoran dan tulang. Jadi zaman dulu itu orang ketika membersihkan kotoran itu tidak dengan air ya, karena misalnya air yang jarang, jadi bisa menggunakan, mereka kebiasaan itu menggunakan dari batu. Kemudian ada juga yang menggunakan dari tulang ya, yang tulang yang sisa-sisa yang ada di sekitar mereka. Nah ini ada larangan dari dilarang oleh Rasulullah karena itu adalah makanan bagi saudara-saudara kita dari kalangan jin. Yang kemudian dari hadis tersebut kita bisa simpulkan bahwa tulang itu termasuk makanan jin. Namun yang bisa menjadi pertanyaan adalah apakah ini bisa dijadikan dalil yang mengatakan bahwa tulang itu haram untuk dimakan manusia. Nah, berdasarkan tadi pertanyaannya, bagaimana dengan hukum memakan tulang bagi manusia ya? Nah, jawaban Syekh Abdurrahman As-Suhaim, yaitu beliau adalah salah seorang dai Ahlus Sunnah di Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Ketika beliau ditanya tentang hukum makan tulang apakah haram, maka beliau menjelaskan Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 145, yaitu tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu adalah bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas selain nama Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jika dalam keadaan terpaksa tidak ada makanan apapun yang ada di dunia ini yang bisa kita makan lagi selain makanan yang diharamkan tersebut, maka dibolehkan ya, tapi tidak berlebihan. Kemudian ditambah beberapa keterangan beberapa binatang haram yang disebutkan dalam hadis, seperti binatang buas yang bertaring, burung yang bercakar untuk menerkam musuh, atau khimar jinak, dan beberapa dalil lainnya. Nah, artinya selain itu kembali kepada hukum asal dari makanan, yaitu mubah atau boleh, karena hukum asal segala sesuatu adalah halal, sementara tidak disebutkan keterangan tentang haramnya tulang. Adapun statusnya sebagai makanan jin tidaklah berpengaruh terhadap status hukum tulang, karena ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tulang sebagai makanan jin tidaklah menunjukkan larangan untuk memakannya, dan tidak ada larangan untuk makan tulang. Jadi ketika Allah menghalalkan sesuatu, maka hukum asalnya adalah halal semuanya, kecuali bagian yang membahayakan karena adalah alasan sisi yang berbahaya bagi kesehatan. Sehingga ketika Allah halalkan binatang ternak, onta, sapi, atau kambing, berarti semua bagian dari hewan ini adalah halal, kecuali jika ada bagian yang diharamkan seperti darah yang mengalir tadi ya. Kemudian dalam kitab Al-Mudawwana dinyatakan bahwa semua yang mengikuti status daging seperti lemak, liver, carbs atau isi perut ya, usus dan sebangsanya atau bagian dalamnya ya, kemudian jantung, paru, limpa, ginjal, tenggorokan, skrotum, tengklek, kepala dan semacamnya, semuanya dihukumi sebagaimana hukum dari daging. Nah, seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa boleh makan tulangnya karena tidak ada hukum yang menjelaskan bahwa itu tidak boleh dimakan atau dikonsumsi oleh manusia.
Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin sekarang banyak kita lihat di beberapa restoran yang mempromosikan ya, makan sepuasnya dengan membayar misalnya 80.000 atau 100.000 all you can eat ya. Jadi Anda bisa memakan semua yang ada di makanan yang ada dalam restoran ini hanya dengan membayar 100.000. Nah, bagaimana hukum makanan tersebut ya? Apakah ini boleh atau tidak ya? Berdasarkan sebagian besar ulama penjelasan bahwa sistem promosi yang dilakukan seperti ini tidak boleh ya, hukumnya haram karena ada unsur gorornya atau tidak jelas dalam unsur jual beli, karena ketika kita membeli suatu makanan itu ada muamalah jual beli yang tentunya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketika itu tidak jelas salah satu pihaknya, maka itu hukumnya adalah tidak boleh atau haram. Kemudian memberi nama makanan dengan kata-kata yang tidak baik seperti setan dan sejenisnya ya. Dalam banyak ayat Allah menegaskan bahwa setan adalah musuh yang jelas atau nyata bagi manusia. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah menjelaskan bahwa janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dan sikap yang benar terhadap musuh kita adalah berusaha untuk melawannya, bukan malah menjadikannya teman ya, melakukan perbuatan yang membuatnya sedih serta menjauhinya, bukan sebaliknya justru mendekatinya. Dengan memberikan label makanan sebagai setan berarti kita mendekati setan tersebut ya. Jadi kalau ingin memberi makanan halal, makanan itu baik ya, asal hukumnya adalah baik, halal, tentu berilah nama-nama yang baik terhadap makanan yang kita jual misalnya ya. Jangan karena hanya untuk promosi dengan tujuan promosi kemudian kita seenaknya memberikan nama terhadap atau istilah terhadap makanan yang kita jual. Jadi dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa hukum asal dari makanan itu adalah halal dan baik. Jadi sebaiknya kita juga harus memberikan nama yang baik juga ya. Artinya Allah sudah memberikan nama yang baik untuk yang halal dan Allah memberikan nama yang buruk untuk sesuatu yang haram gitu ya. Jadi jangan sampai kita kalau di Bandung ya kayak seblak setan, makaroni setan dan sebagainya, itu bukan nama yang yang baik sesuai dengan syariat Islam. Jadi berikanlah istilah-istilah yang baik pula. Kemudian catatan yang lain adalah makanan yang halal, minuman yang halal ada rizki dari Allah. Jadi selayaknya kita muliakan dan dihormati. Nah, sama juga manusia ya. Manusia, kita sebagai seorang muslim itu hendak memberi nama yang baik kepada diri kita, kepada keluarga kita ya, istilah-istilah atau panggilan-panggilan yang mengandung arti yang baik, karena itu adalah ciptaan Allah. Maka tentu kita harus memberikan nama-nama yang baik. Jadi Allah sudah menentukan sesuatu yang jijik diberikan nama yang tidak baik, dan sesuatu yang baik tentu diberikan nama atau istilah yang baik. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita semua memperhatikan hal tersebut. Nah, sekarang kita bahas lagi materi terakhir dari materi yang dijelaskan ini ya. Jadi tentang adab-adab makan dan minum. Jadi ini sumbernya dari Syekh Abdul Hamid bin Abdurrahman As-Suhaibaini. Adab sebelum makan ya. Jadi dalam agama Islam ya, semuanya sudah diatur sampai sedetail-detailnya, bahkan untuk membersihkan diri, mensucikan diri, sampai hal-hal terkecil juga diatur. Nah, termasuk adab dalam makanan ini harus Anda perhatikan ya, karena makan dengan cara yang sesuai sunnah itu adalah ibadah ya. Nah, kemudian makan dengan cara yang salah itu bisa mengikuti langkah-langkah setan ya. Pertama, adab sebelum makan ya, hendaknya memilih untuk mendapatkan makanan dan minuman yang halal, yang tidak mengandung unsur-unsur yang haram ya, yang seperti sudah dijelaskan tadi. Sumbernya halal, untuk membeli uang yang digunakan untuk membeli makanan juga halal, bahan yang digunakan untuk membuat makanan juga halal dan sebagainya. Meniatkan tujuan dalam makan dan minum untuk menguatkan badan ya, agar dapat melakukan ibadah, sehingga dengan makan dan minumnya tersebut ia akan diberikan ganjaran oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu tergantung dari niat. Bahkan saat makan dan minum pun bisa menjadi ibadah
itu tergantung dari niat kita. Kemudian mencuci tangan sebelum makan, ya. Jadi kita cuci tangan sebersih-bersihnya sebelum makan. Kemudian meletakkan hidangan makanan pada sufro atau alas yang biasa dipakai untuk meletakkan makanannya, seperti kita ya, piring ya. Sunnahnya adalah kalau Rasulullah adalah makan di lantai ya, tidak di meja atau meja makan seperti sekarang. Tapi apakah hukumnya boleh ya? Mubah ya. Tapi kalau kita ingin mengikuti sunnah dan itu bernilai pahala, ganjaran dari Allah, maka kita boleh mengikuti sunnah Rasulullah itu dengan makan di lantai. Kemudian hendak duduk dengan tawadu, yaitu duduk di atas kedua lututnya atau duduk di atas punggung kedua kaki, atau berposisi dengan kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas kaki kiri. Nah, ini sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah cara makannya. Jadi kita duduk bersila ya. Kemudian biasanya kaki kanan diangkat. Tujuan kaki kanan diangkat adalah supaya kita tidak makan berlebihan, karena ketika kaki kanan diangkat ya, dalam posisi duduk itu perut akan agak terlipat. Jadi itu akan mencegah kita makan dalam keadaan berlebihan gitu. Jadi bisa membatasi kita untuk makan yang berlebihan. Kemudian hendaknya merasa ridho dengan makanan apa saja yang telah dihidangkan dan tidak mencelanya ya. Apabila berselera menyantapnya, kalau kita berselera, makan dengan baik. Kemudian jika tidak berselera, tidak mencela makanan, kemudian kita bisa tinggalkan makanan tersebut tanpa mencelanya. Jadi tidak mencela makanan jika memang kita tidak berselera atau tidak menyukai makanan tersebut. Jadi cukup tinggalkan saja ya. Karena dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau Shallallahu alaihi wasallam berselera menyukai makanan yang telah dihidangkan, maka beliau memakannya. Sedangkan kalau tidak suka, maka beliau meninggalkannya. Jadi ada saat juga Rasulullah tidak sedang berselera atau tidak ingin makan makanan tersebut, tapi beliau tidak mencelanya. Tapi kalau tidak ingin makan, maka beliau meninggalkannya gitu. Hendaknya makan bersama dengan orang lain, baik tamu, keluarga, kerabat, anak-anak, atau khodimah atau pembantu di rumah. Seperti hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, berkumpullah kalian dalam menyantap makanan kalian bersama-sama, karena di dalam makanan itu akan memberikan berkah kepada kalian. Jadi kita disunahkan untuk makan bareng-bareng ya, rame-rame gitu, karena memang biasanya kalau makan rame-rame itu lebih berselera ya, lebih enak. Kemudian makan ya, sunnahnya adalah mengucapkan bismillah ya. Sebelum makan ucapkan bismillah. Jadi seperti hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian hendak makan, maka ucapkanlah bismillah. Jadi ini dalil yang mengatakan bahwa doa sebelum makan adalah cukup mengatakan bismillah. Namun jika dia lupa mengucapkan bismillah di awal, kemudian baru ingat setelah pertengahan makan, maka cukup mengatakan bismillah awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya. Jadi seperti sebuah cerita ya dari hadis Rasulullah yang mengatakan, dulu ada sahabat yang sedang makan, kemudian sahabat itu lupa mengucapkan bismillah, karena makanan yang dimakan tanpa mengucapkan bismillah itu akan ikut dimakan oleh jin atau setan. Nah, ketika kita ingat, maka ketika membaca ini Rasulullah pun mengatakan bacalah bismillah awalahu wa akhirahu, maka setan-setan itu atau jin pun akan memuntahkan makanan tersebut. Jadi ketika lupa maka baca bismillah wa awalahu wa akhirahu. Kemudian adab yang lainnya itu hendaknya mengakhiri makanan dengan pujian kepada Allah, sebagaimana sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa barang siapa sesudah selesai makan berdoa, alhamdulillahillazi atau ma'amani haza wa rasaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepadaku dan yang telah memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatanku, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian adab yang lain adalah hendaknya makan dengan menggunakan 3 jari tangan. Ini sunnah ya. Jadi
jari jempol, telunjuk dan jari manis ya, atau jari tengah ya. Kemudian nah seperti hadis yang ada di slide ini ya. Oke, Ibu percepat aja karena ini sudah hampir 50 menit ya. Kemudian sunnah juga adalah hendaknya menjilati jari jemarinya sebelum dicuci tangannya ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, apabila salah seorang di antara kalian telah selesai makan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau minta dijilatkan kepada istrinya atau kepada anaknya. Nah, ini sunnah ya. Jadi tangan tadi yang dipakai untuk makan itu dijilat dulu sebelum kita bersihkan ya. Jadi untuk membersihkan sisa makanan yang ada di situ. Nah, apabila ada sesuatu dari makanan kita terjatuh, maka hendaknya dibersihkan bagian yang kotornya, kemudian kita memakannya. Jadi kalau misalnya jatuh ke lantai, kemudian tidak terlalu kotor ya, misalnya tidak jatuh ke air yang kotor atau lumpur, cukup hanya ada debu-debu atau tidak, artinya masih bisa kita bersihkan dari kotoran, kemudian kita makan kembali. Kemudian tidak meniup pada makanan yang masih panas atau minuman, dan tidak memakannya hingga menjadi lebih dingin. Tidak boleh juga meniup pada minuman yang masih panas. Apabila hendak bernafas, maka lakukanlah di luar gelas sebanyak 3 kali. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika minum, beliau bernafas meneguknya 3 kali, kemudian bernafas di luar gelas. Dan ada hadis-hadis lain ya yang menyebutkan hal tersebut. Jadi ini juga adalah sunnah dari Rasulullah. Kemudian tidak makan melampaui batas. Jadi makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi menghindari dari kenyang yang melampaui batas ya. Kemudian hendaknya memulai makan dan minum dalam suatu jamuan makan dengan mendahulukan atau mempersilahkan mengambil makanan terlebih dahulu orang-orang yang lebih tua umurnya atau yang lebih memiliki derajat keutamaan. Hal itu merupakan adab yang terpuji. Apabila menerapkan adab tersebut, maka berarti Anda mencerminkan jika tidak menerapkan adab tersebut ya, berarti Anda mencerminkan sikap serakah yang tercela. Jadi kalau kita makan dengan orang tua, orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, maka hendaknya kita mendahulukan beliau atau mereka ya sebelum kita gitu ya, supaya kita terhindar dari sifat serakah dan tercela. Kemudian tidak memandang teman ketika makan dan tidak terkesan mengawasinya, karena itu akan membuatnya merasa malu dan canggung. Jadi kalau kita sedang makan bersama-sama dengan orang lain, dengan teman, kerabat, keluarga ya, kita tidak melihatinya ya, atau tidak memandangnya, memperhatikan cara makan dia gitu ya. Jadi karena orang itu akan merasa diawasi, sehingga dia tidak berselera untuk makan atau merasa canggung. Kemudian apalagi kita melakukan hal-hal yang menjijikan ya. Jadi tidak boleh juga melakukan hal-hal yang menjijikan ketika makan. Misalnya bercerita hal yang menjijikan, menunjukkan sikap yang menjijikan, misalnya mengupil dan sebagainya gitu ya. Jika kita makan bersama orang miskin, maka kita juga harus mendahulukan orang miskin tersebut ya. Kemudian tidak diperbolehkan untuk bercanda yang berlebihan ya, yang berlebihan. Nah, apakah boleh berbicara, bercanda, bergurau dalam saat makan? Boleh ya, boleh. Bahkan itu disunnahkan ya, tetapi tidak berlebihan ya, sampai yang mengakak, tertawa, terbahak-bahak yang berlebihan dan sebagainya. Kemudian adab setelah makan, yaitu menghentikan makan dan minum sebelum terlalu kenyang ya. Kemudian menjilati tangannya yang tadi ya, memungut makanan yang jatuh jika saat makan, kemudian mengambil bagian, membersihkannya dan kemudian memakannya. Kemudian membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di sela gigi, berkumur untuk membersihkan mulutnya. Karena dengan mulut itu kita pakai untuk berzikir kepada Allah ya, dan berbicara dengan teman-teman kita. Jadi hendak memperhatikan kebersihan gigi setelah makan ya. Jika ada yang terselip, maka bersihkan ya, bercermin dibersihkan, supaya apa? Ketika teman-teman kita nyaman ya, ketika kita berbicara dengan mereka gitu.
Kemudian memuji Allah ketika selesai makan, mengucapkan alhamdulillah atau doa tadi ya, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Oke, jadi seperti itu aja yang disampaikan dalam pembahasan kali ini. Wallahu alam, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua, terutama untuk Ibu Firi tadi. Barakallahu